Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Nurwalida dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, ingin menganalisis pengembangan materi ajar Bahasa Indonesia pada kelas 8 semester genap pada KD 3.13 dan 4.13 yang diampu oleh dosen Dr. Irwan Badillah MPD. Pada KI 1 ialah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, dan yang kedua menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, serta toleransi dan gotong royong dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam pada jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian yang KI 3 ini memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural yang berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan dan teknologi seni budaya yang terkait fenomena dan kejadian pada tampak mata. Kemudian yang ke KI 4 ini kita mencoba dan mengolah dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasikan, dan membuat serta arahan dan abstrak. Nah, itu adalah membaca, menghitung, menulis, menggambarkan, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lainnya yang dalam sudut pandang atau teori. Pada KD 3.13 ini mengidentifikasikan jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi atau lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Kemudian pada KD 4.13 ini menyimpulkan isi saran dan ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif permasalahan aktual dari teks persuasi atau lingkungan hidup dan kondisi sosial serta keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Kemudian indikator pencapaian kompetensi ini pada 3.13.1 ini menjelaskan pengertian teks persuasi yang berdasarkan informasi yang berdasarkan contoh yang tersedia. Kemudian 3.13.2 ini menjelaskan struktur dan kaidah yang digunakan dalam teks persuasi. 3.13.3 ini menentukan jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan dari contoh teks persuasi lainnya. Kemudian 3.13.4 ini menjabarkan langkah-langkah penyusunan teks persuasi. Kemudian pada 4.13.1 ini menyusun langkah-langkah penyusunan ringkasan teks persuasi. 4.13.2 ini menyusun ide-ide pokok dalam suatu teks persuasi secara sistematis. 4.13.3 ini menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal yang positif. Kemudian 4.13.3 ini menanggapi isi saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan dalam teks persuasi. Kemudian tujuan pembelajaran ini yang pertama memahami pengertian teks persuasi, yang kedua mengidentifikasi unsur-unsur teks persuasi atau mengembangkan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah menentukan pokok-pokok atau unsur-unsur teks persuasi. Metode pembelajarannya itu yang pertama diskusi kelompok dan tanya jawab, dan yang kedua penugasan individu atau kelompok. Langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pendahuluan yang pertama, peserta didik mengucapkan salam dan doa di awal pembelajaran. Dan yang kedua, guru memotivasi peserta didik untuk bertanya tentang yang mengenai ajakan-ajakannya. Kemudian yang ketiga, guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks persuasi pada saat mereka mendengarkan pidato pembina upacara dan di sekolah. Kemudian yang keempat, guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Yang kelima, guru menyampaikan lingkup penilaian dan pengetahuan siswanya. Yang keenam, guru membentuk kelompok siswa.
dengan siswa yang pandai menjadi ketua kelompok dan siswa lainnya menjadi anggotanya. Kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti ini dengan 100 menit. Pertama, peserta didik mencermati teks persuasi yang dibagikan. Kemudian yang kedua, peserta didik menanyakan hal-hal yang belum dimengerti tentang objek, tujuan, kebahasaan, dan jenis-jenis teks yang mereka dapatkan. Kemudian yang ketiga ini, peserta didik mendiskusikan tentang pengertian apa sih itu teks persuasi. Nah, kemudian yang keempat ini, peserta didik mendiskusikan tentang ciri-ciri dan tujuan teks persuasi. Yang kelima, guru menjelaskan kembali informasi yang terdapat dalam teks persuasi. Dan yang keenam, siswa mendiskusikan tentang informasi yang berupa ajakan-ajakan pada teks persuasi. Guru memberikan bimbingan khusus terhadap peserta didiknya yang mengalami kesulitan. Kemudian yang ketujuh, tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelasnya. Kemudian yang ke-8, kelompok lain juga bisa menanggapi hasil diskusi dari kelompok lainnya. Kemudian kegiatan penutup, yaitu ada 10 menit. Peserta didik mereview kembali, mengulas, merefleksikan hasil pembelajaran mengenai teks persuasi. Kemudian yang kedua, guru bersama peserta didiknya membuat simpulan mengenai informasi ajakan-ajakan dalam teks persuasi. Kemudian yang ketiga ini, guru bersama peserta didik ini melakukan identifikasi kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran tentang informasi ajakan dalam teks persuasi, serta menyampaikan tindak lanjut atau perbaikan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Yang keempat ini, guru memberi umpan balik peserta didik dalam proses dan hasil pembelajarannya. Selanjutnya, teknik penilaian. Yang pertama, sikap. Yang kita ambil itu observasi, jurnal, atau pengamatan. Yang kedua itu ada pengetahuan. Kita bisa melalui teks tertulis dan teks objektif. Yang ketiga ini keterampilan. Bisa kita lakukan dengan presentasi atau penugasan atau membuat sebuah produk. Kemudian pengantar materi. Yang pertama, pengertian teks persuasi. Teks persuasi ini adalah teks yang menyajikan sudut pandang tertentu untuk membujuk pembaca. Teks persuasi ini juga memiliki tujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan, atau pendapat dalam tulisan itu benar dan terbukti, sehingga para pembaca ini melakukan apa yang menjadi ajakan dari tulisan tersebut. Kemudian teks persuasi ini sebuah teks yang bersifat membujuk. Jadi dalam teks persuasif ini berisi tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa agar pembaca itu tertarik dan mengambil tindakan tertentu. Nah, teks persuasi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah teks naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang. Kemudian teks ini juga berarti bahan tertulis untuk dasar agar memberikan pembelajaran serta berpidato dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri teks persuasi. Ciri-cirinya yaitu teks yang dapat dikenali dengan berisi data dan fakta. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari teks persuasif ini adalah untuk mempengaruhi para pembacanya, sebab teks persuasif ini memiliki alasan-alasan yang kuat serta dengan data dan fakta. Kemudian ada meyakinkan pembaca bahwa teks persuasi ini berusaha meyakinkan bahwa pembaca untuk mempercayai yang ditulis oleh penulis. Kemudian yang ketiga ini berisi kata-kata ajakan. Nah, teks persuasif ini banyak menggunakan kata-kata ajakan, yaitu seperti kata ayo, mari, lakukanlah, dan lain-lainnya. Kemudian struktur teks persuasif. Nah, teks persuasif ini disusun atas beberapa bagian antara lain. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu ini berupa pengantar atau penyampaian atau isu yang akan dibahas pada teks, lalu akan dikembangkan pada paragraf yang selanjutnya. Kemudian yang kedua ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini berupa pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan
sebelumnya pada teks tersebut. Pada bagian ini juga dikemukakan mengenai data atau fakta yang mendukung argumen tersebut. Dan yang ketiga ini pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan ini berupa kalimat-kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu agar pembaca ini dapat bersifat tersurat ya. Kemudian yang keempat ini penegasan kembali. Pada bagian ini menyatakan bahwa hal-hal yang sebelumnya sudah disampaikan dengan bentuk berbeda. Pada umumnya, bagian ini ditandai dengan kata-kata penutup. Contohnya, dengan demikian, demikianlah, oleh karena itulah, dan lain-lainnya. Kemudian ada kaidah bahasan, yaitu yang pertama, harus menggunakan kata-kata bujukan seperti penting, harus, sudah, semestinya, sepantasnya, dan kata-kata bujukan lainnya. Yang kedua itu menggunakan kata-kata kerja yang bersifat imperatif seperti jadikanlah, waspadalah, hendaknya, atau kata kerja imperatif lainnya. Kemudian yang ketiga ini menggunakan kata-kata istilah yang sesuai dengan topik yang dibahas. Menggunakan kata-kata penghubung yang bersifatnya argumentatif seperti sebab, jika, dengan, oleh karena itu, akibatnya, dan kalimat argumentatif yang lainnya ya. Kemudian ada jenis-jenis teks persuasif. Yang pertama itu berdasarkan genre atau jenis teks yang menggunakan teks persuasif ini. Yang pertama itu persuasif propaganda, yaitu teks yang berusaha menggiring atau mendengar terhadap opini tertentu. Dan yang kedua itu persuasi politik, ialah berusaha untuk mengajak pembaca atau pendengar untuk memilih partai atau calon pemimpin dalam kegiatan kampanye politik. Kemudian ada yang ketiga, persuasi advertisi, merupakan teks yang berusaha untuk membujuk pembaca atau penontonnya untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian ada persuasif pendidikan, ialah teks persuasif yang berusaha agar pembacanya ini mengikuti atau mau mempelajari dan bersikap sesuai dengan pendidikan yang tengah diberikan. Contohnya jika dibedakan berdasarkan teknik atau metode persuasi. Kemudian ada langkah-langkah menyusun teks persuasif. Nah, langkah-langkah menyusun atau menulis teks persuasif ini merupakan tahapan mengutarakan asumsi dari seseorang yang dituangkan ke dalam sebuah teks atau gagasan umum. Nah, tim Kemendikbud mengutarakan bahwa langkah-langkah menulis teks persuasif ini terdiri dari poin-poin berikut. Yang pertama, menentukan tema yang berisi semangat atau bujukan utama. Sedangkan yang kedua, menyusun rincian yang berisi pengenalan isu dan urutan pendapat atau argumentasi, serta mengumpulkan bahan penguat pendapat atau argumentasi yang berwujud information dan fakta. Kemudian yang ketiga ini, mengembangkan teks bersama dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Kemudian yang keempat, menentukan tema atau topik teks. Yang kelima ini menentukan tujuan yang berdasarkan suatu persoalan yang akan dibawakan. Kemudian yang keenam, mengumpulkan information yang membantu keseluruhan gagasan teks. Bisa yang kita peroleh ini dalam pengalaman empiris atau pengalaman observasi yang kita sendiri kita buat gitu. Kemudian yang ketujuh, membuat kerangka teks atau kerangka yang disusun berdasarkan struktur dan kalimat-kalimatnya. Kemudian yang ke-8 ini mengembangkan kerangka jadi teks yang sempurna. Kemudian kita membuat judul yang semenarik mungkin dan ditutupi dengan akhir kalimat yang sesungguhnya salah satu teknik yang kita kerapkan digunakan oleh penulis profesional layaknya seperti jurnalis. Kemudian ada petunjuk. Yang pertama, bacalah dengan cermat bahan ajar atau handout dari sumber belajar lainnya. Kemudian yang kedua, catatlah hal-hal yang menjadi informasi penting. Kemudian yang ketiga, jika ada hal-hal yang sulit dipahami, tanyakan kepada guru Anda. Kemudian ada soal. Yang pertama, jelaskan pengertian dari teks persuasif. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan struktur teks persuasi. Dan yang ketiga, jelaskan langkah-langkah menyusun teks persuasi. Serta yang keempat, tentukan bagian pengenalan isu
isu dan rangkaian argumen pernyataan ajakan penugasan kembali dari teks di bawah ini. Seperti contoh teks persuasi itu buanglah sampah pada tempatnya. Yang pertama ini ada pengenalan isu bahwa sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah kecil yang berserakan di sekitar kita. Terkadang banyak orang menyepelekan bahwa sampah kecil itu tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkan. Sekecil apapun sampah ya sampah gitu kan. Kemudian yang kedua itu adalah rangkaian argumen atau pendapat bahwa sampah yang kita buang itu dimana saja tidak akan hilang sendiri, apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik gitu, atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Namun bukan berarti kita dapat membuang sampah organik itu kemana saja gitu. Jadi sampah yang terurai tetap tidak akan hilang secara instan. Membuang sampah di mana saja tetap beresiko mengundang penyakit yang tidak diinginkan. Belum lagi dampak langsung yang membuat kita tuh tidak nyaman gitu. Baunya akan sampai ke hidung kita juga yang membuangnya sampah tersebut gitu. Sebelum kita mengeluh, keluhkanlah diri kita sendiri yang tidak mau membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, ini adalah pernyataan ajakan yang seperti kata, oleh karena itulah buanglah sampah pada tempatnya. Sesederhana itu, maka berbagai dampak negatifnya akan terhindarkan. Hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Mereka bangun dan bekerja jauh lebih awal dari kita. Kedinginan, kelelahan karena ulah kita yang membuang sampah sembarangan itu. Kemudian ada penegasan kembali nih dari penulis bahwa menghargai mereka sama dengan kita menghargai diri sendiri gitu kan. Karena saat kita membuang sampah sembarangan, kita akan menjadi pribadi yang kotor seperti sampah itu sendiri. Marilah kita buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan sekitar lingkungan kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.